Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan kami dari GTA. Kami di sini akan menerangkan sudut dan garis. Untuk materi sudut terdapat 3 bagian, yaitu pengertian sudut, jenis sudut, dan hubungan antar sudut. Yang pertama itu pengertian sudut. Coba adik-adik perhatikan gambar di bawah ini. Suatu sudut dapat dibentuk dari suatu sinar yang diputar pada pangkal sinar sudut ABC. Pada gambar di samping adalah sudut yang dibentuk BC yang diputar dengan pusat B sehingga BC berputar sampai BA. Ruas garis BA dan BC disebut kaki sudut. Sedangkan titik pertemuan kaki sudut itu disebut titik sudut. Daerah yang dibatasi oleh kaki-kaki sudut yaitu daerah ABC disebut daerah sudut. Untuk selanjutnya, daerah sudut ABC disebut besar sudut ABC. Kemudian, sudut dapat dinotasikan dengan derajat. Sudut pada gambar di atas dapat diberi nama sudut ABC, sudut CBA, dan sudut B. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sudut ialah daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua garis buah sinar atau dua buah garis lurus. Kemudian yang kedua ialah jenis sudut. Secara umum, kita telah mengenal ada 5 jenis sudut. Adapun kelima jenis sudut tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah sudut lancip, di mana alfa kurang dari 90 derajat. Dan yang kedua ialah sudut siku-siku, di mana alfa sama dengan 90 derajat. Yang ketiga sudut tumpul, di mana alfa lebih besar daripada 90 derajat dan lebih kecil dari 180 derajat. Yang keempat ialah sudut lurus, di mana alfa sama dengan 180 derajat. Yang kelima, sudut refleks, di mana alfa lebih besar dari 180 derajat dan lebih kecil dari 360 derajat. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan tentang hubungan antar sudut. Yang pertama ada pasangan sudut yang saling berpelurus atau bersegmen, di mana alfa ditambah beta sama dengan 180 derajat. Yang kedua, ada pasangan sudut yang saling berpenyiku atau berkomplement, di mana alfa ditambah beta sama dengan 90 derajat. Dan yang ketiga, pasangan sudut yang saling bertolak belakang, di mana alfa sama dengan beta. Selanjutnya, kita ke contoh soal sudut. Coba adik-adik perhatikan gambar di bawah ini. Berapakah besar sudut ABD? Penyelesaiannya, untuk menjawab soal ini, hal pertama yang adik cari adalah nilai X. Dalam hal ini, sudut ABD dan sudut CBD saling berpelurus. Maka, sudut ABD ditambah sudut CBD sama dengan 180 derajat. 7x ditambah 5x sama dengan 180 derajat. 12x sama dengan 180 derajat. X sama dengan 15 derajat. Sudut ABD sama dengan 7x. Kita telah mengetahui nilai x-nya, maka 7 dikali 15 derajat sama dengan 105 derajat. Jadi, besar sudut ABD adalah 105 derajat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang materi garis. Garis dapat terbagi menjadi 2. Yang pertama kedudukan 2 garis dan yang kedua sifat-sifat garis sejajar. Yang pertama kedudukan 2 garis. 2 garis sejajar. 2 garis atau lebih dikatakan sejajar apabila garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu atau berpotongan jika garis tersebut diperpanjang sampai tak berhingga. 2 garis sejajar dinotasikan dengan lambang seperti ini. Yang kedua, ada 2 garis berimpit. 2 garis dikatakan saling berimpit apabila garis tersebut terletak pada satu garis lurus, sehingga hanya terlihat sebagai satu garis lurus saja. Selanjutnya, sifat-sifat garis sejajar. Pada gambar di bawah ini, melalui 2 buah titik yaitu titik A dan titik B dapat dibuat tepat satu garis, yaitu garis M. Selanjutnya, apabila dari titik C di luar garis M dibuat garis sejajar garis M, yaitu garis M. Berdasarkan uraian di atas, secara umum diperoleh sifat sebagai berikut.
Melalui satu titik di luar sebuah garis dapat ditarik tepat satu garis yang sejajar dengan garis itu. Pada gambar di bawah diketahui garis M sejajar dengan garis N dan garis L memotong garis M di titik P. Apabila garis L yang memotong garis M di titik P diperpanjang, maka garis L akan memotong garis M di satu titik, yaitu titik Q. Jika sebuah garis memotong salah satu dari dua garis yang sejajar, maka garis itu juga akan memotong garis yang kedua. Selanjutnya, contoh pada materi garis. Pada gambar di samping, diketahui QR sejajar dengan TS. Jika panjang PR sama dengan 15 cm, panjang PQ sama dengan 12 cm, dan panjang PS sama dengan 10 cm. Tentukanlah pertama panjang PT, yang kedua perbandingan panjang TS dan QR. Jawab. Yang pertama panjang PT. PS per PR sama dengan PT per PQ. Panjang PS 10 cm, panjang PR 15 cm sama dengan PT per 12 cm. PT sama dengan 10 kali 12 per 15 cm. Jadi panjang PT adalah 8 cm. Yang kedua, menentukan perbandingan panjang TS dan QR. Jawab. PT per PQ sama dengan TS per QR. 8 cm per 12 cm sama dengan TS per QR. Jadi perbandingan panjang TS dan QR adalah 2/3 sama dengan TS per QR. Di sini kami mempunyai latihan-latihan soal. Sekian materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat buat adik-adik semua. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan anggota-anggotanya, yaitu Saya Indriani Eka Hardiawati. Dalam proses pembentukan media pembelajaran interaktif ini, saya bertugas sebagai pembuat materi sudut dan contoh soal. Saya bertanggung jawab penuh atas pembuatan PowerPoint. Saya sebagai pengisi suara pada materi sudut, diantaranya ialah pengertian sudut dan jenis sudut. Saya Gita Tresna Puspita. Dalam proses pembentukan media pembelajaran interaktif ini, saya bertugas sebagai pembuat materi garis dan contoh soal. Saya bertanggung jawab penuh atas pembuatan animasi. Saya sebagai pengisi suara pada materi hubungan antar sudut, contoh soal sudut, dan kedudukan dua garis. Saya Tika Priliani. Dalam proses pembentukan media pembelajaran interaktif ini, saya bertugas sebagai pembuat materi garis dan contoh soal. Saya bertanggung jawab penuh atas pembuatan hyperlink. Saya sebagai pengisi suara pada materi sifat-sifat garis, contoh soal garis, dan latihan soal. Terima kasih kepada dosen pembimbing kami, yaitu Bapak Dede Tri Kurniawan, SSI, dan berbagai sumber untuk dijadikan bahan referensi, serta terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi kelas 2A dan B. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.